Nggak pernah nyantri, nggak apa-apa, yang penting ngurus Nahdlatul Ulama. Dawuhipun Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, siapapun yang berjuang di Nahdlatul Ulama, menghidupi NU, bukan hidup di NU, dia santri saya. Bahwa Indonesia berdiri, Indonesia merdeka bukan dengan tiba-tiba. Berdirinya sebuah negara besar yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada banyak pengorbanan yang dilakukan oleh para syuhada, orang-orang yang syahid di jalan Allah. Mereka bersama-sama berjuang merebut kemerdekaan dari kaum penjajah, dan salah satu orang-orang yang terlibat di dalamnya adalah para kiai dan para santri. Maka harus kita nyatakan bahwa berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ada hingga hari ini berkat perjuangan para kiai serta perjuangan para santri. Sekali lagi tepuk tangan untuk para santri. Nggak usah khawatir jadi santri. Kita berada di bulan menghadapi pilkada. Apa urgensinya bagi santri? Santri punya saham besar terhadap kemerdekaan bangsa. Santri juga yang menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Siapapun yang akan memperjuangkan Nahdlatul Ulama dengan tujuan untuk kesejahteraan dan keadilan umat di bangsa ini, mudah-mudahan Anda terpilih sebagai pemimpin yang jujur, adil, dan amanah. Tidak boleh sembarangan memimpin apapun. Sebab Sayyidina Umar pernah mengingatkan bahwa Sayyidul Umam khadimuhum. Ini bukan hanya untuk Mas Iip, kepada siapapun Anda. Siapapun Anda yang berkompetisi tahun ini, Sayyidul Umam khadimuhum. Begitu kata Umar bin Khattab, pemimpin umat itu harus mau melayani umat, bukan minta dilayani oleh umat. Maka Anda harus siap dengan itu. Dan Anda jangan anti kritik. Anda jangan tidak mau dikritik kalau seandainya Anda jadi pemimpin. Apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memimpin umat Islam, memimpin kehidupan sosial yang berada di Madinah, Nabi tidak mau mendengar nasihat sahabat? Enggak. Nabi mau mendengarkan sahabat, mulai dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan sahabat-sahabat yang lain. Rasulullah mau mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sudah capek semua ya. Yang jawab salam saya, mudah-mudahan hutangnya lunas. Ini ketahuan banyak hutang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bapak-bapak belum kompak, yang jawab salam saya doakan mudah-mudahan istrinya nambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas bisa ganti baterai mas, ini lowbat ini. Saya ceramahnya 5 jam mas. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi min ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Salatan taj'aluna biha min ahli al-ilmi zahiran wa batinan wa tahsyuruna bi'ibadika as-salihin fi dunyana wa ukhrana
wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang dirahmati Allah dan yang kami muliakan, Rais Suriah PCNU Kabupaten Melawi, Kiai Imam Suparyo. Yang saya hormati Ketua Tanfidiyah PCNU Kabupaten Melawi, Kepala Kemenak Kabupaten Melawi, Bapak Kapolsek. Yang saya hormati kemudian Kasat Intel Polresta Kabupaten Melawi, kemudian yang saya hormati pengurus Ansor Muslimat serta Fatayat. Tamu istimewa kita siang ini Mas Iib. Iib siapa? Puspa. Susah bener namanya Mas. Saya agak ngeri-ngeri tadi Pak, karena pembawa acaranya hampir salah sebut nama saya. Yang saya dengar kepada yang terhormat Kiai Jin Muhsin, sakit hati saya. Gua mak bapakku bikin nama itu susah-susah, nyampe di sini diganti Jin. Pertanyaannya, kalau yang ceramah Jin, yang hadir siapa? Sinten Pak? Putuni Jin. Bil ikhtisar, dengan singkat saja, karena sekarang sudah hampir masuk waktu sholat zuhur. Ini sudah tiba waktunya makan siang. Berarti mari kita langsung berdoa, doa makan siang. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Terima kasih, ini saja yang dapat saya sampaikan. Bu, Ibu, para santri mana santri? Bangga tidak jadi santri? Bangga. Maka di hari yang mulia ini, izinkan saya juga sebagai santri mengucapkan selamat Hari Santri Nasional kepada seluruh santri yang hadir pada siang hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan dapat kita amalkan dalam kehidupan masyarakat demi tercapainya sebuah tujuan bersama, masyarakat Indonesia yang adil dan makmur dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa taala dan tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tepuk tangan untuk seluruh santri yang hadir. Ada tema sentral peringatan Hari Santri Nasional tahun 2024, mengambil satu tema, menyambung juang merengkuh masa depan. Saya tidak akan berlama-lama, tapi setidaknya ada pesan moral yang akan kami sampaikan dalam konteks kesejarahan, bahwa Indonesia berdiri, Indonesia merdeka bukan dengan tiba-tiba. Berdirinya sebuah negara besar yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia, ada banyak pengorbanan yang dilakukan oleh para syuhada, orang-orang yang syahid di jalan Allah. Mereka bersama-sama berjuang merebut kemerdekaan dari kaum penjajah, dan salah satu orang-orang yang terlibat di dalamnya adalah para kiai dan para santri. Maka harus kita nyatakan bahwa berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ada hingga hari ini berkat perjuangan para kiai serta perjuangan para santri. Sekali lagi tepuk tangan untuk para santri. Nggak usah khawatir jadi santri. Halo santri. Halo. Halo santri. Dulu saya banyak ditolak Pak, gara-gara saya sarungan. Ibu-ibu dulu nggak mau mengambil saya sebagai menantu. Alasannya satu, santri itu cuma sarungan. Bu, jangan dilihat sarungnya, tapi pikiranmu kemana coba? Masih santri kan? Nggak pernah nyantri, nggak apa-apa, yang penting ngurus Nahdlatul Ulama. Dawuhipun Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, siapapun yang berjuang di Nahdlatul Ulama
menghidupi NU, bukan hidup di NU, dia santri saya. Faham Pak? Faham Bu? Kalau sudah paham ceramahnya selesai. Ini bingung saya ini. Ini saya mau ceramah apa ini Pak Kiai Imam Suparyo? Karena kebetulan, bukan kebetulan, memang hari ini kita berada di bulan menghadapi pilkada. Apa urgensinya bagi santri? Santri punya saham besar terhadap kemerdekaan bangsa. Santri juga yang menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Maka hari ini saya juga ucapkan terima kasih kepada Pak Kapolsek, Pak Kasat, yang dari tadi pagi sudah hadir bersama kami para santri. Saya doakan perjuangan sampean di tengah masyarakat ini menjadi perjuangan yang barokah. Siapapun yang akan memperjuangkan Nahdlatul Ulama dengan tujuan untuk kesejahteraan dan keadilan umat di bangsa ini, mudah-mudahan Anda terpilih sebagai pemimpin yang jujur, adil, dan amanah. Tidak boleh sembarangan memimpin apapun. Sebab Sayyidina Umar pernah mengingatkan bahwa Sayyidul Umam khadimuhum. Ini bukan hanya untuk Mas Iip, kepada siapapun Anda. Siapapun Anda yang berkompetisi tahun ini, Sayyidul Umam khadimuhum. Begitu kata Umar bin Khattab, pemimpin umat itu harus mau melayani umat, bukan minta dilayani oleh umat. Maka Anda harus siap dengan itu. Dan Anda jangan anti kritik. Anda jangan tidak mau dikritik kalau seandainya Anda jadi pemimpin. Apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memimpin umat Islam, memimpin kehidupan sosial yang berada di Madinah, Nabi tidak mau mendengar nasihat sahabat? Enggak. Nabi mau mendengarkan sahabat. Mulai dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan sahabat-sahabat yang lain, Rasulullah mau mendengarkan. Diganti oleh sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Semuanya mau mendengarkan nasihat dari sahabat. Maka kata Umar bin Khattab, idza tammal amru badana kisuhu. Kalau sebuah perbuatan itu sudah sempurna, yang dilihat oleh orang pasti kekurangannya. Betul? Memimpin pasti tidak sempurna, Pak. Kesempurnaan mutlak hanya milik Allah. Sehebat apapun kelak Pak Iip akan memimpin daerah ini, tidak mungkin Anda sempurna. Dan ingat, Anda tidak boleh anti kritik. Apapun yang Anda lakukan, niatkan karena Allah. Kalau Anda meniatkan karena Allah, Allah akan menolong Anda. Tapi kalau Anda tidak meniatkan memimpin melalui karena Allah, jangan harap Allah akan menolong Anda. Paham Pak? Paham Pak Iip? Ini bukan iklan untuk Anda Pak. Sebab kalau iklan mahal saya ini Pak. Saya ini dibayar pakai dolar sampai hari ini Pak. Ini panitia ngeri-ngeri ini. Ini Pak Kiai Zen mau bayar pakai apa? Saya nggak biasa nerima amplop Pak Kiai. Sampai hari ini Bu, saya sudah ceramah belasan tahun bahkan puluhan tahun, ditanya sama panitia, Pak Kiai amplopnya berapa? Oh, maaf, saya tidak biasa terima amplop. Tuh ngerti. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ibu yang di belakang, Bu. Pak ya Ibu Melawi ini mah. Bu, kalau seandainya boleh milih, ini jujur depan masjid nggak boleh bohong. Kalau seandainya boleh milih, mending suami mati duluan apa Ibu? Yang jelas yang ini nih paling kenceng. Bu. Kalau boleh milih sama Allah, mending suami mati duluan apa Ibu? Memang mau hidup selamanya? Mending mati duluan apa suami mati duluan? Suami mati duluan Pak, balas Pak. Bu Haji Sunario. Sus siapa? Pak Haji Suyatno. Mumpung ada Bu Haji, saya tanya, mending Pak Haji meninggal duluan apa Ibu Haji? Mending Pak Haji duluan, alasannya apa? Kalau ibu yang mati kayak bingung
Gayamu itu loh. Padahal dalam hati yang mending biniku duluan. Wah, seminggu meninggal, yes. Kalau manusia milih ya mesti milih yang enak-enak, Pak. Kalau manusia itu boleh memilih, pasti akan memilih yang paling bagus. Pak Kapolsek saja, kalau suruh milih, mending istri 1 apa 2, Pak? Hah? Laki-laki macam apa dirinya? Yang 1 aja nggak di OP ini pengen 2 gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Hari ini saya bersyukur ketemu ibu-ibu muslimat, adik-adik fatayat ini luar biasa semuanya. Tadi yang hadrah, yang juara apa itu? Juara kabupaten. Ini kita janjian ya? Kok mirip? Sehati kita ya. Makanya kamu jangan jauh-jauh. Nanti aku rindu. Tapi jangan terlalu dekat, nanti aku sayang. Nah, ibu-ibu ya seperti ini, Bu. Ibu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Pesan Kanjeng Rasul, barang siapa yang melangkahkan kakinya ke majelis-majelis ilmu yang diadakan rutinan sama ke Imam Suparyo, niatnya hanya semata-mata karena Allah, tujuannya mencari ilmu Allah. Setelah ilmu Allah didapat, tujuannya untuk semakin dekat kepada Allah, maka sungguh Allah mendekatkan jalannya kepada surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap langkah kaki kita dari rumah, Pak Kemenak yang jauh-jauh, rumah tugasnya di mana, Pak? Di Pinuh ya. Berapa jam dari sini? 1 jam. Kalau Anda meniatkan itu ibadah karena Allah, maka setiap langkah Anda itu akan dihitung ibadah oleh Allah. Maka Allah mudahkan jalannya ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ngobrol-ngobrol, ternyata beliau ini asli tiang Pati, Pak. Pati nggih. Yang saya ingat, Pati itu bukan hanya tempatnya para ulama, tapi yang saya ingat Pati itu tempatnya nasi gandul. Satu saja, Pak, yang saya ingat. Ini mohon maaf karena mungkin ceramah saya tidak lama. Ini saya tanya, ada yang bahasa Jawa enggak? Ini banyak Jawa ya. Sundanya ada juga. Ayah gini. Coba Cing angkat tangan yang orang Sunda. Mana orang Sunda? Angkat tangan orang Sunda. Olo yang maning seueur ibu. Ibu di mana ibu? Sundana di mana? Cianjur. Cianjurnya di mana? Saya mah orang Cianjur, Ibu. Saya mah tinggalnya di Cianjur. Nikah sama orang Cianjur. Sebenarnya saya orang Pontianak. Sok, Ibu, Pak, sebentar saya mau nyari salah tuh ke orang Cianjurnya. Bu, anu di Cianjur, anu di Jawa Barat. Betah enggak ada di sini? Betah? Kenapa bisa terdampar di sini? Sok ya atau ibunya, sebentar Pak, tak campur mawon nggih Pak nggih. Gantian nih lho. Bu, ibu-ibu yang dari Jawa Barat, angkat tirorompo, niatkeun urang sadayana teh ibadah ka Gusti Allah. Margi naon atuh ibu? Ai urang sadayana teh berangkat dari rorompo atau dari rumah, niatna ku sabab pangaosan. Paham nggak Pak Kemenak? Pantesan dari tadi begini terus. Ini ngomong planet mana coba Cing? Tuh, niatkan ibadah ka Gusti Allah mah. Ibu datang ke pengajian muslimat, ibu datang ke pengajian naon we, anu penting niat. Innamal a'malu bin niat. Setiap amal perbuatan itu diawali dengan niat. Pak Kapolsek tujuannya dulu jadi polisi naon? Mau nangkepin orang.
Saya ini sekalian saya sampaikan untuk para teman-teman polisi, untuk Pak Kasat, Pak Kapolsek, izinkan saya menyampaikan, saya sampai hari ini masih sebagai Dai Kantipmas Nasional Polda Kalimantan Barat. Tugas saya itu satu, ngingetin sampean yang nakal kayak gini. Paham? Paham Pak Kapolsek? Pak Kasat? Halo Pak Kasat? Tugas saya satu, nyentil sampean. Saya diangkat tahun 2017 zamannya Pak Tito Karnavian sebagai Kapolri. Ini Kasat Intel, masih baru, masih muda, masih ganteng. Punya istri nggak Mas? Halo gadis-gadis, ingat sudah punya istri loh, kecuali mau yang jadi nomor 4. Pak Kasat, Anda jadi ujung tombak di masyarakat kepolisian karena Anda sebagai Kasat Intel. Informasi sekecil apapun yang akan merongrong kewibawaan negara kesatuan Republik Indonesia di Kabupaten Melawi itu tugas sampean. Maka jadilah polisi yang jujur, amanah, mengemban tugas dan undang-undang negara ini. Kalau sampean nggak jujur, nanti ditanya sama Allah. Wah, ini agak kecut ini nih. Pak Kapolsek, nanti di hari kiamat ada razia Pak. Maka jangan sembarangan razia sampean. Terlepas penegakan hukum dan aturan, sampean nanti juga dirazia. Tiba-tiba Pak Imam Suparyo udah 1000 tahun di surga. Pak Imam Suparyo duduk depan surga. Klitik. Pak Samuji datang. Pak Kapolsek datang. 1000 tahun ditunggu. Pak Imam nanya, ini siapa ya? Pak Kiai izin, saya Kapolsek. Kapolsek mana? Kapolsek Blimbing. Loh, kok telat Mas? Saya di sini udah 1000 tahun Mas. Maaf izin Pak Kiai, ada razia. Loh, bukannya sampean ngerazia yang dulu itu dulu Kiai? Rupanya di akhirat bagian saya yang dirazia. Razia apa Mas? Anu Pak Kiai, zaman itu ada bapak-bapak ketangkep ngambil brondol. Terus ya niatnya penegakan hukum Pak Kiai. Loh, kok masalah? Itu kan betul. Memang betul awalnya Pak Kiai. Kok bisa jadi bermasalah? Belakang Pak Kiai. Loh, maksudnya apa? Pak Kiai kayak nggak paham aja. Besar Mas? Ya lumayan. Kok bisa Mas? Itulah saya. Bener nggak Mas? Bener nggak cerita ini? Kalau salah nggak apa-apa Mas, tapi kalau bener balikin tuh duit. Ngapunten Mas, salahnya sampean kenapa datang ke pengajiannya NU? Ya pengajiannya NU kayak ke imam tadi, main sikat-sikat aja, nggak ada urusan. Urusan kita adalah ummah, urusan kita adalah negara, urusan kita adalah bangsa. Mohon maaf, mohon izin, mau lagi Mas? Lo sampean jadi Kapolsek, memimpin dengan baik penegakan hukum, silakan. Tapi ingat, potensi-potensi kita ini, potensi sampean ini sangat rentan Mas. Yang bahaya itu apa? Tanda tangan sampean. Yang bahaya itu apa? Telunjuk sampean. Telunjuk sampean tidak kalah bahayanya dengan telunjuk ibu-ibu. Bu, ibu, mending hidup miskin apa kaya? Yang jelas, mending miskin apa kaya? Mending kaya apa miskin? Memang mata duitan loh. Ketua panitia. Hati-hati istri sampean ini. Bu, pilih antara dua. Pengen kaya tidak bahagia, kaya tidak bahagia, atau miskin bahagia? Kok sih pinter ya sampean ini? Pilih
kaya tak bahagia atau miskin bahagia? Lah pilihannya kan cuma dua. Kenapa pilih kaya? Kenapa pilih kaya? Biar bisa beli skincare, Pak Kiai. Allahumma sholli ala Muhammad. Sudah jam berapa ini? Wah, enak aja sampean, Mas. Sampean gak mikirin perasaan perut saya, Mas. Ini Pak Icu ini bawa saya sembarangan, Pak. Coba dari tadi sebelum acara Pak Kiai ceramahnya sampean nanti jam 11. Maksudnya mari kita makan dulu, kan enak. Ini bahasanya dari tadi bisik-bisik, Pak Kiai sing sabar nggih. 10 menit datang sing sabar, Pak Kiai. Pas mau tampil masih hadrah, nyolek lagi sing sabar. Gak apa-apa, anak-anak kita biar kelihatan tampil, karena memang ini adalah bulan dimana khusus untuk santri-santri seluruh Indonesia. Berbahagialah menjadi santri, sebab insya Allah ilmu yang kalian dapatkan pertama, ilmunya para santri itu kenapa bisa barakah? Karena memang didapatkan dari hal yang sifatnya susah payah. Jadi santri itu tidak gampang, Pak. Jadi santri itu tidak mudah. Nanti kembali ke tengah masyarakat, para santri dituntut setidaknya untuk keluarga, untuk warga, dan untuk masyarakat. Dan yang paling luas, ternyata santri juga dituntut untuk hadir di tengah masyarakat berbangsa dan bertanah air. Maka siapapun yang merasa dirinya hari ini adalah sebagai santri, tanggung jawab kita bukan hanya untuk diri kita, tanggung jawab kita untuk anak dan istri, untuk keluarga, untuk masyarakat. Bahkan santri harus hadir untuk Indonesia. Dan yang lebih hebat lagi, insya Allah santri akan hadir untuk peradaban dunia ini. Saya juga santri, walaupun lebih banyak nakalnya daripada rajinnya. Pak, Bapak senang punya anak jadi santri, Pak? Senang. Nah, ini pesantren mana ini? Hah? Pesantren mana, nak? Ini pesantren kilat bukan? Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya Pak, nanti kalau masukin anak ke pesantren hati-hati. Harus betul-betul dipilih yang punya standar sanad keilmuan. Karena mohon maaf juga Pak Kapolsek, Pak Kasat, sekarang banyak pesantren-pesantren rupanya isinya ada yang tidak sesuai. Malah kenapa harus dipilih pertama? Pilihlah pondok pesantren yang memang para guru dan kiainya memiliki standar sanad yang baik dan benar. Apa yang disebut dengan standar sanad keilmuannya? Gurunya siapa, berguru kepada siapa, gurunya berguru kepada siapa, berguru kepada siapa, sampai nanti gurunya akan bersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu layak untuk kita jadikan guru utama? Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu sezaman dengan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, sezaman dengan Kiai Haji Bisri Sansuri, serta ulama-ulama sezaman pada masa itu berguru kepada Hadratus Syekh atau Syekhana Khalil bin Abdul Latif Bangkalan. Syekhana Khalil bin Abdul Latif Bangkalan Madura nanti berguru di Hijaz, berguru kepada ulama yang memiliki sanad. Beberapa di antaranya termasuk ulama besar kita, Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani juga sempat berguru kepada Syekh Zaini Dahlan yang ada di Hijaz. Naik nanti langsung ketemunya nanti di mana? Kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik bin Anas.
Imam Malik bin Anas berguru kepada seorang tabi'in yang bernama Nafi bin Sarjis. Nafi berguru kepada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar sahabat Nabi berguru langsung kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya ilmunya jelas dan bisa dipertanggungjawabkan secara sanad keilmuannya. Pulang ke Indonesia, kemudian mendirikan salah satu organisasi besar yang hari ini masih kita nikmati, yakni Nahdlatul Ulama. Dan kemudian ini menjelma menjadi salah satu organisasi terbesar di seluruh dunia, yang insya Allah hari ini jamaah yang ada di jamiah ini hampir mencapai 100 juta. Kalau bukan karena keikhlasan hati beliau mendirikan jamiah ini, kalau bukan karena dorongan dan semangat para santri, insya Allah Nahdlatul Ulama tidak akan berdiri teguh sampai hari ini. Maka berbahagialah kita semuanya, siapapun yang ada di Nahdlatul Ulama ataupun berada di luar Nahdlatul Ulama, insya Allah manfaatnya masih bisa kita rasakan hingga hari ini. Kenapa Imam Ibnul Mubarak mengatakan al-isnadu minad-din, laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Sanad, guru dalam keilmuan Islam itu adalah fondasi dasar dalam mencari ilmu. Kalau seseorang itu menyampaikan sesuatu hal tanpa guru yang memiliki sanad, niscaya dia akan menyampaikan apapun sesuai dengan keinginannya, bukan berdasarkan kepada hukum Allah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan pendapat para ulama-ulama salih. Maka ibu-ibu dan bapak yang hari ini anaknya mondok di pesantren, doakan kepada Allah, mudah-mudahan ilmunya manfaat, mudah-mudahan ilmunya menjadi barokah. Kata barokah sering kita dengarkan. Makna barokah yang paling sederhana adalah ziyadatul khairi, bertambahnya kebaikan. Pak Kemenak jabatannya bermanfaat, berarti jabatannya barokah. Pak Kapolsek jabatannya bermanfaat untuk umat, berarti itu barokah. Teman-teman Ansor, teman-teman Banser, adik-adik Fatayat, semuanya dan ibu muslimat, kalau amal perbuatannya semakin baik, berarti ilmunya barokah. Faham bu? Kalau harta ibu bertambah baik, semakin menjadi kebaikan di jalan Allah, insya Allah hartanya barokah. Anaknya semakin baik dan hidupnya semakin solih, berarti ibu dan anak ibu ilmunya dan hartanya barokah. Penting ini untuk kita jaga para jamaah. Hati-hati untuk para santri. Halo santri, pegang HP semua ya. Pegang HP semua. Ada HP semua. Hati-hati. HP-mu itu bisa manfaat, tapi bisa menjadi mudarat. Mudaratnya di mana? Pak Kapolsek insya Allah tahu, Pak Kaset Intel paham bahwa dunia hari ini berada di genggaman kita. Kalau kita tidak sadar, kalau kita tidak hati-hati memilih, maka yang terjadi hal itu akan merusak. Perlu saya sampaikan untuk bapak dan ibu, ini informasi. Di Indonesia sekarang sedang gawat darurat judi online. Yang terpapar di atas 4.500.000 orang. 4.500.000 orang di Indonesia sudah terpapar, sudah terkena bahaya judi online. Yang paling bahaya lagi, anak umur 10 tahun ke bawah, hari ini yang terpapar hampir 200.000 anak-anak kita terpapar permainan judi online. Jadi orang tua harus mendampingi anak, agar anak lebih bijak memilih mana konten-konten manfaat, mana yang tidak. Ini karena saya lihat ibu-ibu udah mulai gelisah, sudah banyak yang meninggalkan tempat. Nggak apa-apa bu, khususnya yang bawa anak bayi, yang bawa anak kecil, kasihan. Walaupun nanti ceramah saya tidaklah lama-lama, tapi mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Allah bertanya kepada kita semuanya, afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Hei jamaah-jamaah yang ada di Melawi, Allah bertanya untuk kalian semuanya,
Apakah kalian mengira, apakah kalian menduga, apakah kalian menyangka bahwa aku menciptakan kalian itu bermain-main saja, kata Allah, wa annakum ilaina la turja'un, dan kalian tidak pernah menduga bahwa kalian semuanya akan kembali pulang menghadapku, kata Allah. Hidup ini soal waktu. Pertemuan kita hari ini singkat. Lebih singkat lagi adalah kehidupan kita. Kehidupan kita tidak lama. Sebab pesan Nabi, hasadu ummati baina sittin wa sab'in, umur umatku itu tidak akan lama, hanya antara 60 tahun dan 70 tahun saja. Pak Kapolsek umur berapa? 27. Oh, awet sepuh ya. Kita kan nggak tahu, Pak. Pak Kapolsek tinggalnya di mana? Di Pino. Wah, kita kan nggak tahu, tiba-tiba besok dapat kabar sholat subuh, inna lillahi. Ya tunggu dulu, ini baru simulasi, Pak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak Kapolsek AKP, mudah-mudahan cepat AKP, Pak. Januari, alhamdulillah. Ini masih Ibtu, Pak. Tiba-tiba pengumuman Ibtu Samuji. Nggak berani, Pak. Nggak berani, geser Pak Kemenak saja, Pak. Mungkin beliau lebih siap, Pak. Siap, Pak Kemenak? Kalau nggak mau, geser sebelah. Nggak bisa, ya geser sebelah lagi. Kakek Rofi'i. Sepertinya beliau lebih siap ini. Lah, hidup itu bukan masalah mau nggak mau, Pak. Bukan masalah suka nggak suka. Jangan dikira yang tua duluan. Kadang-kadang yang muda. Tiba-tiba Pak Iip. Oh belum, Pak Kiai, belum. November belum. Nggak tahu kita ini, Pak. Mati itu pasti. Senang nggak senang, suka nggak suka, mau nggak mau, ya mati. Persoalan bukan matinya, Mas Iip. Bekal kita apa? Sekarang jabatannya sebagai apa? Ketua masjid di mana tuh? Desa Baru, jauh dari sini. Nangapino ya? Enggak, saya tanya itu takut terjadi apa-apa. Jadi takziahnya kan gampang, Pak. Lah itulah manusia, Pak. Kalau suruh milih, milih yang enak. Kalau suruh memilih, memilih yang banyak. Apakah Pak Kapolsek cukup dengan jabatan Kapolsek? Mboten, Pak. Pasti pengennya Pak Kapolsek jadi Kapolres. Semua orang itu pasti menginginkan itu, kata Nabi. Tapi persoalannya, apakah yang dia punya hari ini sudah disyukuri apa belum? Bu, suatu hari ada seorang ibu-ibu datang kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ibu ini bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, boleh saya bertanya kepada Anda? Silakan, kata Nabi. Apa pertanyaanmu? Ini menyangkut suami saya, ya Nabi. Kenapa? Suami saya pelit, Nabi. Terus? Karena suami saya pelit, Nabi, bolehkah saya mengambil uang suami saya tanpa izin? Hah? Kalau kata ibu gimana? Pak, kalau besok uangnya hilang, tersangkanya sudah dapat. Jadi Nabi nanya, kenapa dengan suamimu? Suami saya perhitungan, Nabi, mau makan saja kami harus minta terus. Apa kata Nabi? Kalau memang suamimu pelit, suamimu bakhil, dan kau takut jatuh kepada makanan yang haram, ambil secukupnya. Paham, Bu? Kalau ibu secukupnya berapa? Syukurnya masa itu, Pak. Syukurnya pada masa Rasulullah belum ada skincare.
Belum ada perawatan kulit, belum ada perawatan wajah. Coba kalau zaman Nabi ada perawatan wajah, ketua Ansor, nih ketua Ansor ya, ngeri-ngeri sedap. Kalau sampai zaman Nabi ada skincare, pasti pertanyaan ibu itu nyambung. Rasul, bagaimana kalau saya ambil uang suami saya, buat apa? Maskara ya Rasul. Terus blush on habis ya Rasul, pensil alis juga habis. Ustadz kok tahu? Istriku sama dengan dirimu. Suatu hari Mas Iip saya dengar istri saya berdoa pelan saja, saya tiduran di sampingnya. Doanya sangat nggak enak, pelan-pelan. Ya Allah, berikanlah suamiku rezeki yang banyak. Dalam hati, amin ya Allah. Istriku soleha bener ya Allah. Tapi yang di ujung nggak enak ya Allah, karena maskara sudah habis ya Allah, kulit sudah mulai kering ya. Bu, ibu, doakan suamimu jadi orang solih. Jadikan doakan kepada Allah agar suamimu jadi orang bertakwa kepada Allah. Kalau suamimu bertakwa kepada Allah, maka dia akan jadi orang baik. Kalau dia jadi orang baik, engkau aman dunia dan akhirat. Istri saya, tiap kali saya kemana-mana selalu ikut. Alhamdulillah hari ini saya takut-takutin. Abi kemana? Melawi. Berapa jam? 12 jam. Jauh Bi? Iya, geser sedikit Afrika Selatan. Ya udah saya nggak ikut Bi, nggak apa-apa. Pesan apa? Saya nggak pesan banyak, cuma 2. Pertama, saya doakan Nabi selamat dalam perjalanan, alhamdulillah. Itu depan pintu kemarin. Yang nomor 2, bawa yang banyak. Pesan perempuan nggak banyak Pak Muji. Kalau istri Bapak pesan kalau mau ke kantor apa Pak? Hati-hati, oh standar itu. Hati-hati di jalan. Yang nggak standar, oh sama gini. Pantesan ngerajia terus. Hati-hati tak keploi sama jamaahmu. Pak Kemenak, kapan lagi? Mumpung diundang. Pak Kemenak, tadi WA istri terakhir apa? Saya tidak ikut, itu biasa. Yang nomor 2, jangan lirik fatayat. Saya ini Mas, pernah kejebak sama istri gara-gara pertanyaannya jebakan. Suatu hari saya jalan sama istri, karena biasanya dalam 1 bulan Bu, dalam 1 bulan saya menyiapkan waktu untuk istri dan anak 2 hari. Selepas itu saya berangkat terus hampir tiap hari. Jalan-jalan saya sama istri di Jalan Ayandi, di 1 mall. Nyampe di mall, tiba-tiba lewat anak gadis sekira umur 25 tahun. Syukurnya saya pakai kacamata hitam Pak. Saya lupa nggak bawa tadi di mobil. Saya pakai kacamata hitam. Istri saya nyolek, Bi, ngelihat perempuan yang lewat? Enggak. Padahal dari tadi dia kan nggak ngelihat, kacamata hitam kan. Mata saya tertuju ke dia terus. Serius nggak lihat? Enggak, mataku hitam. Enggak, pasti lihat. Iya sih. Ada apa? Boleh saya tanya? Iyalah boleh. Cantikan mana saya sama dia? Ini pertanyaan mematikan Ibu. Kenapa? Kenapa Umi pengennya begitu? Iya, jujur saja. Dalam hati saya ini nggak nyambung. Istri saya umurnya 52, yang lewat 25. Pak Kemenak harus jawab apa coba Pak? Cantikan istri? Nggak masuk akal Pak. Cantikan yang lewat? Bonyok. Pak Samuji mau jawab apa? Jawaban bingung. Wah, ini didikan apa ini? Kok jawaban bingung? Kiai Imam, kalau istri jenengan nanya, cantikan mana istri sama anak gadis umur 20 tahun? Jawabannya apa?
Ngangguk-ngangguk kan? Enggak berani jawab ke imam. Saya jawab begini, Mi, perempuan yang lewat etama pasti muda atuh ah. Anu gadis anu lewat tadi pasti umur 25 tahun. Oh, terus maksudnya cantikan dia? Bukan. Cantiknya dia kelewatan. Kalau saya cantiknya udah lewat. Umur 52. Saya bilang, Mi, mau seperti apapun keadaanmu sebagai istri, engkau tetap sebagai wanita yang paling cantik dalam hidupku. Konon. Kenyataannya tidak seperti itu, Pak Iip. Istrimu jangan dibandingkan sama yang lain, Mas Bro. Halo kawan. Santai kawan. Istrimu tetap yang tercantik. Jangan pernah menduga yang di luar yang kelihatannya cantik, dia akan mampu membahagiakanmu. Saya sedang lagi bela ibu. Makanya ibu, jangan pernah percaya laki-laki. Karena perempuan itu penipu, Pak. Ayo, yang pernah jadi korban, tunjuk tangan. Lah perempuan kalau marah selalu bilang, dasar laki-laki buaya. Tunggu dulu. Buaya tidak jantan semua. Buaya yang betina banyak. Makanya awali rumah tanggamu, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, zayyinu manazilakum bis-salah wa tilawatil Quran. Hiasi hidup rumah tanggamu, Mas Iip. Pertama, jangan lupa kepada Allah. Laksanakan salat, laksanakan perintah Allah. Sesibuk apapun, sesulit apapun kehidupanmu, datangi Allah Tuhanmu, sujud kepada Allah, minta kepada Allah. Termasuk hari ini, minta kepada Allah, tolonglah saya ya Allah, saya mencalonkan diri jadi calon wakil bupati ya Allah, tunjuki saya. Kalau ini kebaikan, jadikan ini kebaikan di jalanmu. Tapi kalau tidak jadi kebaikan di jalanmu, bantulah saya ya Allah. Faham Mas Iip? Lepas itu datang sama Pak Suyanto. Mas Suyanto, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih Mas Iip, begini Mas, saya ini kan udah doa, sudah istikharah, sudah sujud, terus niat saya adalah membantu umat. Maksudnya Mas Iip, tolong hitung uang saya Mas. Punya modal nggak Mas? Modalnya berapa Mas? Rahasia dong. Iya enggak, kalau kira agak besar sedikit, saya siap jadi jurkamnya Mas. Gantikan pakai imam saya. Enggak, maksud saya begini Pak. Datangi orang lain. Terlepas mereka beda pilihan, itu hal biasa. Kenapa dikasih ini? Saya pengennya nasi. Nggak paham sekali. Gimana ini Pak, saya agak berat juga. Saya sudah ngomong sama panitia, biasanya saya ceramah 1 jam, tapi kalau saya paksakan 1 jam, kayaknya udara makin panas, kerongkongan kering, perut makin bunyinya nggak bagus. Insya Allah saya selesaikan ceramah ini. Yang penting ibu-ibu tahan. Sampai jam berapa Bu? Sampai jam berapa? Jangan Bu, jam 2 terlalu sore, kita sepakat jam 4 saja. Enak aja ceramah sampai jam 2. Saya diundang ceramah ke negara orang nggak lama. Saya kalau ceramah ke beberapa negara kawasan paling 1 jam. Kalau di negara Singapura ya paling 45 menit. Saya di Brunei 1 jam. Di negara orang juga paling lama 1 jam. Ini Melawi minta 3 jam. Matur ngapunten nih Bu, jangan siksa saya di sini. Cukup istri saya aja yang ngomel-ngomel di rumah Ibu. Maka kalau memang mau datang kepada Allah, datangi Allah Tuhanmu, minta pertolongan Allah. Ya Allah, berikan saya petunjuk yang baik. Setelah itu datangi orang-orang yang di sekitarmu. Jangan janjikan apapun kecuali minta didoakan. Kalau menjanjikan sesuatu apapun bahaya, karena janji saudara akan ditagih.
Kalau ditagih di dunia enak, kalau ditagih di akhirat, berapa puluh ribu orang yang Anda janjikan itu. Maka kalau awal kehidupanmu dimulai sujudmu kepada Allah, suami sujud, istri dibangunkan malam-malam, minta bareng-bareng kepada Allah, Allah akan memberikan petunjuk yang terbaik dalam hidupmu. Selepas salat jangan lupa masa muci, ambil Al-Quran sebagai kitabullah, sebagai penuntun dalam hidupmu. Apapun yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan kemudian kita ikuti, Allah akan memberikan jalan terbaik. Bagaimana mungkin hidup kita ini bahagia tapi tidak diawali dengan sujud kita kepada Allah? Bagaimana mungkin langkah kita akan baik-baik saja kalau kemudian kita lupa kepada ayat-ayat Allah? Bukankah Al-Quran itu sebagai obat? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Al-Quran itu sebagiannya adalah obat bagimu. Dalam keadaan sedih dan gembira, jangan cerita sama tetangga. Bu, jangan sebentar-sebentar ambil HP buat status. Kemudian kau ceritakan itu kepada Mark Zuckerberg, pemilik Facebook. Tapi adukan masalah hidupmu kepada Allah. Kalau masalah hidupmu kau adukan kepada Allah, Allah berikan jalan keluar. Allah sembuhkan hatimu, gelisahmu hilang. Problem apapun Allah selesaikan. Jadi pemimpin itu tidak mudah dan tidak gampang, karena akan menghadapi umat dan masyarakat yang banyak. Kalau bukan Allah yang menolong kita, siapa lagi? Dan kalau bukan Al-Quran sebagai penuntun, siapa lagi? Dan kalau bukan Nabi kita sebagai anutan dan menjadi panutan dalam kepemimpinan, siapa lagi? Maka di hari yang mulia ini, di kesempatan yang berbahagia ini, saya tidak mengajarkan saudara. Saya yakin dan percaya saudara tahu mana hak, mana batil, mana halal, mana haram, mana boleh, mana yang tidak. Saya hanya sekedar mengingatkan, karena kewajiban seorang mukmin, kewajiban sesama muslim adalah watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Ingat mengingatkan dalam kebaikan dan ingat mengingatkan di dalam kesabaran. Kalaulah kita menjadi manusia yang senantiasa mengembalikan seluruh persoalan hidup kepada Allah, insya Allah hidup kita akan baik-baik saja. Jangan pernah mengira bahwa apa yang kita lakukan hari ini karena kita sanggup dan mampu. Bahkan ketika sholat, jangan mengira karena kita mampu dan kuat sholat. Enggak. Kalau bukan Allah yang menolong kita, tak mungkin kita awal datang ke masjid walaupun rumah kita di depan masjid. Tak mungkin kita mampu haji walaupun hartanya banyak, walaupun uangnya berlimpah. Kalau bukan Allah yang menuntun jalanmu, tak mungkin engkau berangkat haji. Walaupun uangmu tidak sedikit, berlimpah kekayaanmu, belum tentu kamu mampu bersedekah kalau Allah tidak melembutkan hatimu. Kalau bukan karena Allah yang melembutkan hatimu, tak mungkin kita bisa duduk bersama-sama di hari ini. Di kondisi yang panas, di kondisi yang seperti ini, gak mungkin ibu datang kemari, udara panas, kipasnya sedikit. Masuk jam 12, bedak mulai meleleh. Yang tadi lupa terburu-buru pakai pensil alis, karena pensilnya habis minjem spidol. Spidol non permanen, kena panas meleleh, lama-lama kayak Shinchan. Loh, kalau bukan Allah yang membuat kita melangkah ke tempat ini, kemudian kita dijadikan oleh Allah bersifat kasih sayang, apa pesan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Ini pesan damai Islam kepada siapapun, kepada umat Islam bahkan di luar Islam sekalipun. Ar-rahimuna yarhamukumullah, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samai, kata Allah, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang hatinya baik, bersifat kasih sayang. Kalau kapolseknya kasih sayang, orang melanggar hukum didatengin, Mas,
Anda tahu kesalahan Anda? Siapa? Kesalahan Anda adalah melakukan ini sesuai dengan pasal sekian undang-undang negara. Anda melakukan pelanggaran ini. Jadi siapa? Sebelum Anda kami tahan, sebelum Anda kami tangkap, mohon maaf, saya menyampaikan ini karena tugas dan kewajiban saya sebagai penegak hukum. Enak, Mas. Bukan datang-datang cek. Anda tahu salahnya apa? Enggak, Pak. Angkut dulu. Mohon maaf. Karena kewajiban saya mengingatkan. Saya mengingatkan saja. Ojo nesu, Mas. Kalau sampean marah ngeri saya, Mas. Mainnya sampean pistol kayaknya nih. Mas Kasat, hati-hati. Jaga negara kesatuan Republik Indonesia. Jaga kedamaian. Apalagi ini menjelang pilkada. Yuk kita sepakat dulu, hentikan kampanye hitam yang disebut dengan black campaign. Hentikan politik sara. Negara ini adalah milik kita bersama. Siapapun yang akan Anda dukung dan Anda pilih, monggo. Dengan tidak harus menjelek-jelekkan. Dan perlu saya sampaikan untuk siapapun yang jadi kandidat, bahwa pemimpin yang hebat lahir dari pemilih yang cerdas. Kalau pemilihnya cerdas, maka pemimpinnya yang terpilih adalah pemimpin yang hebat. Dan pemimpin yang hebat adalah pemimpin yang mau mendengarkan nasihat dari siapapun, sekecil apapun nasihat yang datang. Maka oleh karenanya, Bu, Ibu, yuk sebagai penutup kita sholawatan dulu sebentar. Karena sebenarnya saya pengen berlama-lama, tapi karena kondisi yang luar biasa panas. Tapi mudah-mudahan panasnya kita ini kelak menjadi saksi kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita berkumpul bersama junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau sampaikan, inna aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling berhak duduk dekat denganku, kata Nabi, di yaumil qiyamah adalah orang yang paling banyak membaca salawat. Saya akan membacakan salawat burdah yang ditulis oleh seorang waliullah besar yang bernama Imam Syarafuddin Bushiri. Imam Syarafuddin Bushiri satu guru, satu zaman, sama tempat mengaji sama Ibnu Athaillah As-Sakandari, penulis kitab Hikam. Beliau berguru kepada seorang ulama besar waliullah yang bernama Abul Abbas Al-Mursi, dan Abul Abbas Al-Mursi berguru kepada seorang waliullah besar yang bernama Imam Abul Hasan Sadzili, pendiri Thariqah Sadziliyah, yang beliau tuliskan dalam syairnya, ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al maulaya salli wa sallim daiman ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'
wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Beliau menyanjungkan ini, doa ini, ya Rabbi, ya Allah, ya Tuhanku, bil Mustafa, dengan kemuliaan manusia pilihanmu yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, balligh maqasidana, sampaikan seluruh hajat-hajat kami. Apa yang menjadi hajat kita? Selamat dari dunia dan akhirat. Selamat dari dunia dan akhirat artinya apa? Selamat imannya, selamat Islamnya, selamat ibadahnya, selamat jabatannya, selamat keluarganya, dan apa yang dia miliki diberikan keselamatan dan Allah jauhkan dari musibah. Balligh maqasidana waghfir lana ma madha, dan ampunkan dosa kami di masa yang lalu. Manusia mana di dunia ini yang nggak punya salah, Pak? Manusia mana di dunia ini yang nggak punya dosa? Apakah Kapolsek? Sama. Pak Kemenak tidak luput dari itu. Pengurus PC sama. Semuanya punya potensi salah. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampun ngendikan, kullubni Adam khata'un. Setiap anak manusia itu pasti berdosa, pasti salah. Akan tetapi wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap manusia yang bersalah, yang paling baik itu siapa? Yang segera taubat kepada Allah. Taubat atas kesalahan di masa yang lalu, taubat atas dosa yang kemarin, termasuklah atas dosa kita hari ini. Kita ini tidak bisa lepas dari dosa. Akan tetapi bukankah Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Rahman dan Maha Rahim? Kalau bukan karena Rahman Rahimnya Allah, tak mungkin Allah izinkan kita duduk di sini. Duduk di sini sekalipun tak mungkin kita mau duduk berdekatan. Kalau bukan karena Allah, tak mungkin kita bisa hadir di majlis bulanan ini. Majlis bulanan ini insya Allah akan menimbulkan sikap istiqamah dalam amal perbuatan kita. Banyak orang beramal soleh tapi sulit istiqamah. Banyak orang ahli ibadah tapi sulit istiqamah. Banyak yang ahli sedekah tapi sulit istiqamah. Maka kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, a'zamul karamah luzumul istiqamah. Karamah yang paling hebat adalah ketika seseorang mampu istiqamah dalam perbuatan. Istiqamah baca Quran, walaupun hanya satu ayat, dua ayat, walaupun hanya satu makro, walaupun hanya satu halaman, walaupun hanya satu lembar, tapi dia istiqamah, insya Allah itu akan menjadi karomah besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita doakan pemimpin-pemimpin kita dan calon-calon pemimpin kita, semoga dijadikan sebagai pemimpin yang jujur, pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, yang senantiasa mau dan mampu mengayomi umat dan masyarakatnya. Para jamaah dan ibu-ibu sekalian, saya juga minta doa dari ibu. Mudah-mudahan saya diberikan sehat oleh Allah, mampu mengemban amanah sebagai penyampai. Saya tidak merasa lebih tahu dari ibu, saya tidak merasa lebih hebat dari para kiai dan para jamaah yang lain. Saya hanya punya kewajiban untuk mengingatkan, innama ana muballighun wallahu yahdi. Tugas kita ini, kata Nabi, hanya menyampaikan. Urusan hidayah itu masuk wilayahnya Allah. Jangan merasa kecil hati ketika dakwahnya belum bisa diterima, ketika dakwahnya mungkin hari ini diabaikan. Biarkan saja, toh pada masanya nanti Allah pasti akan memberikan sisi kelembutan hati seseorang. Bu, ibu, suaminya, bismillah. Kalau sholat subuh, suami suka ngebangunin? Ya, biasanya dibangunin pakai bahasa apa? Kalimatnya seperti apa? Sholat pakai tangan apa pakai kaki? Ibu, ibu anu di Jawa Barat, orang Sunda.
Biasa apa majikan teh suami sok ngagugakeun nya subuhnya sok pakai panangan apa pakai sampean. Mohon Pak, kalau sampean itu bahasa Sunda itu kaki Pak, tapi itu yang halus. Jadi kalau orang Sunda manggil sampean itu jangan senang dulu Pak. Sampean itu artinya kaki. Kalau Pak Kemenak bangunkan istri pakai apa? Pakai tepuk. Hoi, bangun hoi gitu. Saya kalau bangunkan istri selalu bilang sampai seperti ini. Hampir 25 tahun kami menikah, Ibu. Saya selalu bangunkan begini ke Imam. Makanya istri saya sampai hari ini, nggak bisa lepas dari hidup saya. Saya bilang begini, cantik, bangun cantik. Bangun dia terus ngelihat apa ganteng. Serius. Iya masih mending umur 50, coba umur 80. Cantik, bangun cantik. Dijawab sama si Mbah teh, naon atuh ganteng. Nggak apa-apa Pak Iip, Mas Iip, bangunkan istri itu dengan doa kepada Allah. Sayang bangun, yuk kita sholat subuh. Jadi nanti kan enak. Apa Mas? Perempuan? Halo perempuan? Halo ibu-ibu, halo muslimat, halo fatayat. Luar biasa orang Melawi ini. Suaranya bagus masih. Kenapa bagus? Lapar. Bu, suami mau berangkat cari kerja, mencari rezeki, ambil wudhu, salat sunnah. Setelah itu ambil Quran, doakan suamimu. Faham? Doakan suamimu agar dilindungi oleh Allah, terjaga pandangan matanya, terjaga tangannya dari hal yang dilarang oleh Allah. Nanti pulang ke rumah jangan langsung ditanyakan mana gajinya. Kalau suami pulang yang ditanya apa Bu? Duit lagi. Ya Allah, ibu-ibu Melawi ini nggak ada yang tahu lain selain duit ini. Kalau suamimu pulang tanya, Mas, Bang, Kak, A, sudah sholat apa belum? Perempuan itu di mana-mana mah sama tuh Bapak. Bukan cuma istri Anda, bukan istri sampean, istri saya juga sama. Pertanyaannya kalau nyampe pulang, Bi, apa Mi? Itulah perempuan. Tapi nggak apa-apa, yang penting didapat dari perkara yang halal, dijauhkan oleh Allah dari perkara yang haram. Insya Allah rumah tangganya bahagia. Karena sekecil apapun makanan yang masuk itu akan menjadi darah, darah akan menjadi daging, daging akan menjadi tulang sumsum, dan itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk Pak Kapolsek paling terakhir, biar nggak ngerajia sembarangan ini, man nakala luqmatan minal haram. Barang siapa yang makan satu suap dari barang haram, kata orang Melayu, yang Allah tolak pertama adalah salatnya. Salatnya 40 hari 40 malam ditolak oleh Allah. Mergo napa? Mergo makanan satu suap yang dihasilkan dari yang Allah tidak suka. Perkara haram satu suap jangan dikirain gampang Pak. Salatnya 40 hari 40 malam ditolak. Bagaimana kalau sampai nggak salat juga? Itu satu suap. Kalau satu piring Pak Kapolsek, nanti bisik-bisik Pak Kapolsek sama panitia, tahun depan jangan undang Ustadz In lagi. Ngapa pula? Garang orangnya. Tak masalah. Daripada nanti saya ditanya oleh Allah, Zain Musim, tab'an min fadlik ya Rabb, sini kamu. Ya Allah, kenapa ya Allah? Apakah kamu sudah menyampaikan hukum? Sampun Gusti Allah. Siapa yang kamu sampaikan kepada Kapolsek? Apakah dia dengar? Enggak ya Allah. Ya udah, sana panggil Kapolsek. Kapolsek, siap Gusti Allah. Kamu pernah mendengarkan pengajian tanggal 27 Oktober di Melawi? Yap, siap Gusti Allah. Kamu dengar? Siap ya Allah. Semuanya? Iya ya Allah. Diamalkan? Enggak. Maka kata Allah sebagai penutup ini, nih kata malaikat, malaikat akan memberikan catatan amal perbuatan sampean Kapolsek, mulai dari awal jadi Kapolsek sampai selesai.
Iqra kitabak kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Baca kitab perbuatanmu, catatan amalmu yang dari awal jadi Kapolsek Belimbing sampai selesai tugasmu. Kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Cukup catatan amalmu menjadi saksi perbuatanmu. Jangan lagi salahkan ke imam, jangan lagi salahkan Kemenak, jangan lagi salahkan ketua PCNU, jangan lagi salahkan siapapun. Salahmu sendiri. Makanya manas saya ini. Ini enggak Pak. Saya nyampaikan semata-mata karena sebagai saudara, karena kita semuanya adalah bersaudara. Walaupun Pak Kapolsek bukan abang kandung saya, tapi sebenarnya beliau adalah saudara saya. Dari mana? Karena Allah mempersaudarakan kita dalam iman. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaikum. Sesama mukmin, sama muslim adalah bersaudara, maka saling berbuat baiklah di antara sesama kalian. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih yang tiada terhingga kepada seluruh panitia acara, khususnya Kiai Imam Suparyo, kemudian Ketua Tanfidiyah, Kepala Kemenak, kemudian Pak Kapolsek, Ketua PC Ansor, teman-teman PAC, kemudian Mas Iib, ibu-ibu muslimat, adik-adik fatayat semuanya, dan tadi ibu-ibu gendang apa tadi itu, ibu-ibu kasidah, terima kasih. Namanya yang nyanyi siapa tadi? Siapa namanya? Lilis Saadah, Ulis Saadah ya, Lisa Blackpink, Ulis namanya Saadah. Kok kayak nama mantan pacar saya ya? Dulu nama perempuan yang pernah menyakitiku namanya Saadah juga. Terima kasih untuk waktunya ke Imam. Mohon maaf jika apa yang saya sampaikan itu benar. Semata-mata Allah lah yang memberikan saya petunjuk, dan jika itu salah semata-mata karena saya yang bodoh dan awam. Semoga lain waktu dan kesempatan Allah mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat, dipanjangkan umur kita, dibahagiakan hidup kita, dan semoga Kabupaten Melawi ke depan semakin lebih baik lagi. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Doa. Jarang-jarang ke Melawi langsung main todong aja Pak Yai ini. Ya ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah bijahin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa ashabihi wa mawalah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma ya Allah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala rasulik wa nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma bi rahmatikal wasi'ah wa bi nikmatikal 'azimah wa bi alaikal jasimah. Ya Rabbana ya Rahim ya Ghafur la yaghfiru dhunuba illa anta ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa li jami'il muslimina ajma'in. Allahumma ighfir lana maghfiratan katsiratan min 'indik warhamna innaka anta khairur rahimin. Allahumma inna nas'aluka imanan دائما ويقينا صادقا وقلبا خاشعا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا مباركا وتجارة لن تبور وذنبا مغفورا. إلهنا ذنوبنا إليك صاعدا ورحمتك بنا نازلة يا رب الأرباب ويا ملك الملوك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا ذنوبنا إليك صاعدا ورحمتك بنا نازلة يا رب الألباب يا ملك الملوك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
wa sallallahu ala rasulika wa nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.